Yeah.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المنتهين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله رب العالمين. kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih atas dipimpinnya pembacaan ahli kubur. Mudah-mudahan ahli kubur yang kita sampaikan dari Fatihah, salawat dan lain sebagainya sampai kepada ahli kubur kita sehingga mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama bacaan salat dustur yang tadinya Ustaz Bakhrul Raji berhalangan hadir, langsung dibacakan oleh Ustaz Abdul Rahim. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa andim wa an'im wa tafaddal wa barik alayhi bi jalalika wa kamalika ala zayn ibadik wa asrafi ibadik as'adil arabi wal ajam wa imam
الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبث العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكريما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا رضي الله تعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah telah dibacakan sholat dustur langsung oleh Ketua MUI Kalibaru oleh Ustaz Abdul Rahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan sholawat
kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kepada Bapak Lurah kita, Bapak Nayadi, Ustaz Naim Mukhtar, Ustaz Abdul Samad, Ustaz Sabit. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan. Kita duduk dengan orang-orang hadir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya adalah kita pasang hati kita dengan ikhlas mendengarkan mutiara-mutiara ilmu. Yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kab, yang akan menyampaikan kajian kitab Nasaihul Ibad. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahu wa wala. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Al-Fatiha hadratil habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurratul 'ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in. Summa ila khususan khusus sahibul ma'arif sahibul ibadil alim al-allama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani ala syarihil nudul syahakir lil-alim al-allama Syahabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah bisirri lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita syukur salat kita panjatkan kepada Rabb yang Maha Ghafur yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini di musala yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tanpa terkecuali mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan, Allah luncurkan rahmat kasih sayangnya, maghfirahnya, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan hamba-hamba yang pandai bersyukur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, pandanglah kami semua ya Allah dengan cinta, rahmat, ampunan, maghfirah-Mu ya Rabb. Bimbinglah kami, keluarga kami, anak istri kami semua ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang kau ridai dunia dan akhirat. Ya Allah, panjatkan usia kami semua dalam taatilah wa taati Rasul, jauhkan dari segala macam musibah bala. Ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di badan kami, yang ada di badan anak istri kami, orang tua kami, guru-guru kami, jamaah kami ya Rabb. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami semua yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang manfaat, yang tidak capek kami carinya ya Rabb. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, putra-putri kami sholihin wa sholihah, anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat bagi agama Islam, nusa dan bangsa. Ya Allah, berikan kepada kami semua ilmu yang barakah, manfaat, istiqamah dalam agama. Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami ya Rabb, lindungi seluruh umat Islam ya Allah, lindungi para guru-guru kami, para ulama-ulama kami, para habaib kami, para pejuang-pejuang kami yang selalu mengidahkan hak, yang selalu menjelaskan kebenaran, membela kebenaran ya Rabb. Ya Allah, lindungi negeri kami, bangsa kami, tanah air kami, Indonesia tercinta ya Rabb, dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, mengadu domba, mengambil keuntungan pribadi atau kelompok mereka ya Rabb, dari para pengkhianat bangsa dan negara, dari bangsa-bangsa yang ingin merebut, menjajah, mengambil, menguasai
negeri kami, tanah air kami Indonesia. Hancurkan mereka semua ya Allah, hancurkan mereka semua ya Rabb, hancurkan mereka semua ya Allah, perandakan mereka semua ya Allah, hinakan mereka semua ya Rabb, berikan kekalahan, kerugian kepada mereka semua ya Rabb, gagalkan semua rencana jahat buruk mereka ya Rabb, adu antara mereka dengan mereka, saling menjatuhkan, saling membongkar, saling membuka kejelekan dan tujuan jahat mereka ya Rabb ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Nasibkan kami semua bisa ibadah haji, bisa umrah, ziarah tanah suci, ziarah ke makam baginda Nabi ya Allah. Tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, tabi'ut tabi'in, ulama salafun salihin wa muqallidin fi din. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin, jamaah kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khusus para guru-guru yang mulia, Ustaz Abdul Salam, Ustaz Hadiah Nasruddin, begitu juga Sahruddin, begitu juga penceramah kita Ustaz Iran, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ketua MRI kita Ustaz Abdul Rahim, Bapak Lurah kita yang hadir, alhamdulillah, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak RW kita dan para Bapak RT, para tokoh masyarakat, ketua DKI dan ketua musalah di seluruh yang ikut disuka dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nashih Ibad halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu qala man dakhala al-qubara bila zadin faka'annama raqibal bahri bila safinatin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling utama, umat Nabi yang nomor pertama, yang kelasnya tinggi ya, yang kelasnya hebat, yang tinggi derajatnya, sekaligus mertua Nabi. Beliau Khulafair Rasyidin, pemimpin Khulafair Rasyidin yang pertama. Beliau memberikan nasihat kepada kita, man dakhala al-qabra bila zadin. Siapa orang yang masuk ke dalam kuburan, kalau kita ini semua bakal calon mati, bakal masuk ke dalam kuburan, apa sih yang kita harus bawa ke dalam kuburan? Maka Sayyidina Abu Bakar berkata bila zadin. Ditafsirkan bila zadin ini oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, ay minal amali salih. Kalau kita masuk ke dalam kuburan gak bawa amal saleh, gak bawa perbuatan yang baik, gak bawa ya, amal-amalan yang bagus, maka apa yang terjadi? Faka'annama raqibal bahri bila safinatin. Maka seakan-akan orang yang masuk ke dalam kuburan, siapapun dia, kalau masuk ke dalam kuburan tidak bawa amal kebaikan, diibaratkan seperti orang nyebrang lautan tanpa kapal, tanpa perahu. Kira-kira kalau lautan kita seberangin sama berenang, sejago-jagonya orang berenang, bisa nggak nyebrangin lautan? Gak bakal sanggup. Kenapa gak bakal sanggup? Ya banyak godaannya, banyak lagi ombaknya. Kalau lautannya tidak ada lautan itu yang tenang, pasti lautan itu bergelombang dalam. Kalau nggak ada hiunya, kalau ada hiu habis. Nah, begitulah orang di dalam kuburan. Kalau dia cuma bawa bekal, cuma pangkat doang, bawa bekal cuma jabatan doang, bawa bekal cuma kekayaan doang, bawa bekal cuma nama doang, amal ibadah kagak, ya, pekerjaan maksiat, ya, hadir di tempat maksiat paling utama, paling getol, hadir di tempat kebaikan paling enggak.
maka nasibnya yang demikian itu masuk ke dalam kuburan, dia kayak gak punya apapun. Habis di dalam kuburan, dia akan kena permasalahan di dalam kuburan. Akan ada pertanyaan, akan ada siksa kubur. Orang di dalam kubur itu masuk ke akhirat belum, keluar dari dunia udah, maka disebut alam barzakh. Bukan alam kubur sebenarnya, karena kita dikubur jadi disebut alam kubur. Sebenarnya bukan alam kubur, alam barzakh. Kenapa Habib bisa disebut alam kubur? Iya, kita ini masuk alam barzakh, bukan alam kubur. Karena orang nggak semuanya mati dikubur. Ada yang mati dibakar, ada yang mati tenggelam, ya, ada yang mati dimakan binatang. Sedangkan nanti di dalam alam barzakh ada siksa alam barzakh. Sebenarnya siksa alam barzakh, ya, siksa alam barzakh, nikmat alam barzakh. Kalau dia mati dibakar jadi abu nggak dikubur, nggak ada siksa kubur, bang. Saya pernah ditanya, saya nggak percaya hari itu sama siksa kubur. Kenapa? Kalau orang mati tenggelam dimakan sama ikan habis badannya, kan nggak masuk ke dalam kubur, nggak ada siksa kubur. Makanya ini bukan alam kubur. Memang manusia matinya dikubur. Jadi kita terkenalnya alam kubur, tapi itu sudah alam barzakh. Maka kalau sudah masuk ke alam barzakh, orang sudah meninggal, ya, udah keluar dari dunia ke akhirat belum sampai, masih di alam barzakh. Nah, di alam barzakh itu ada pertanyaan, pertanggungjawaban. Kita semuanya akan dipertanggungjawabkan nih, ya, tingkah laku kita, perbuatan kita, ucapan kita, amanah-amanah yang telah disampaikan kepada kita, baik itu amanah adalah amanah ilmu, amanah musalah, amanah masjid, amanah pondok pesantren, amanah majelis taklim, amanah jabatan, semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita nanti. Ini belum pertanyaan akhirat, baru pertanyaan nanti pertanggungjawaban di alam kubur. Bagaimana nasib kita? Nggak bisa gebukin, udah gebukin malaikat itu. Ini yang gebukin, ya, bukan lagi Satpol PP, ya, bukan lagi masyarakat gebukin maling. Ini malaikat yang gebukin. Yang pakainya pakai dada, bukan pakai tongkat lagi. Masya Allah, masuk ke sana gak punya amal ibadah, ya Allah, gimana nasib kita? Masuk alam barzakh, walaupun dia sudah dibakar jadi abu-abunya sudah dilempar ke lautan, tetap Allah akan memberikan kepada mereka semua siksaan alam barzakh. Kan gimana caranya? Benar enggak? Orang yang sudah hancur kan nggak dalam tempat kubur atau nggak dikubur seperti orang takor, orang raja, kan nggak dikubur, ditaruh aja. Seperti Fir'aun kan nggak dikubur, kan kita nggak lihat. Fir'aun memang disiksa mungkin. Nah di sini nih hati-hati Pak, secara logika kita bisa dikecok ini. Kalau benar ada azab kubur, Fir'aun kagak disiksa, kan nggak dikubur. Itu orang-orang yang ninggalin, yang berbeda agama, yang ditaruh nggak dikubur, ditaruh, dikebumikan, dibumikan, ya, dikebumikan begitu. Berarti nggak disiksa dong. Kan bapak-bapak dia juga, dengan saya mati nggak dikubur kan? Tetap dikubur, tetap disiksa. Gimana cara menyiksa Allah kepada orang yang kagak dikubur? Caranya dicontoh begini aja. Kita masih hidup aja udah dicontohin ada, ya, kita kagak ngalamin tapi kita merasa capeknya. Contoh bapak lagi tidur mimpi dikejar-kejar anjing, bapak lari nggak? Kita lagi mimpi, dia lagi mimpi kita lari, kitanya lari nggak? Enggak. Tapi pas kita bangun capek nggak? Padahal kita tidur. Nah begitu. Tetap aja walaupun jasadnya kagak dikubur, jasadnya kagak disiksa, tapi rohnya yang disiksa, jasadnya berasa. Sebagaimana kita mimpi serem, kita mimpi ketakutan, kita pun merasa takut.
kita mimpi berlari, kita pun merasa capek. Allah sanggup membuat demikian. Ya, tetap bakal terjadi hal-hal yang demikian. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, bila zadin, ya, kalau dia tidak bawa amal ibadah, faka'annama raqibal bahri bila safina, maka dia seperti menyeberangi lautan tanpa perahu, tanpa kapal, gak bakal tepi, balik lagi, intinya bakal susah. Makanya sekarang yuk, dari sekarang nih kita masih hidup, ayo sekarang ingat-ingat amal kebaikan sono. Jangan ingat-ingat di dunia aja pengen senang. Jangan ingat-ingat supaya bagaimana saya senang, bagaimana saya dapat duit, bagaimana saya dapat duit. Itu kita bakal tinggalin. Boleh kita di dunia cari, boleh kita nyari duit, cuma yang benar. Cari duitnya biar benar. Kalau jadi pedagang biar benar. Kalau jadi pengusaha biar benar. Kalau jadi pejabat biar benar. Harus benar semuanya. Kalau nggak benar, nanti disiksa. Coba kalau dia disiksa, mau ngomong apa? Siapa yang nolongin dia? Nggak bakal. Orang udah tenggelam di lautan, siapa yang menolong? Ada kapal kerem di tengah-tengah laut, siapa yang menolong? Masya Allah. Maka dari itu, ayo dari sekarang kita manfaatkan waktu kita, sisa umur kita, supaya kita bisa ya selamat. Kalau udah selamat ya alam kubur, insya Allah bakal selamat di akhiratnya. Karena alam kubur ini awal daripada akhirat. Pintu gerbang akhirat adalah alam barzakh, alam kubur. Kalau di alam kubur kita udah selamat, insya Allah kesononya selamat. Kalau di alam kubur udah disiksa terus, ya kesononya udah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan, ya, qala sallallahu alaihi wasallam, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi alaihi wasallam bersabda, mal maitu fi qabrihi illa ghariqi mugawis. Mayit yang di dalam kuburan, ya, mereka itu seperti orang tenggelam al-mughawis yang membutuhkan pertolongan. Jadi semua mayit yang ada di dalam kubur, yang telah meninggal baik di kubur maupun tidak dikubur, maka dia kalau sudah masuk alam barzakh, ya, maka seperti orang yang di tengah laut tenggelam. Kira-kira orang yang di tengah laut tenggelam perlunya apa? Ada orang tenggelam di tengah laut, Pak nih duit 1 miliar, suruh pilih duit 1 miliar, suruh pilih tambang. Kira-kira milih mana? Kan tambang ada harganya. Sama duit 1 miliar banyakkan mana? Banyakkan duit. Tapi pada saat hal yang demikian, dia nggak perlu duit, dia nggak perlu harta benda, yang dia perlu pertolongan. Begitulah mayit di dalam kuburan. Dia nggak butuh dengan anaknya menjadi pejabat tinggi, anaknya jadi sukses, anaknya menjadi orang yang hebat, ya. Tapi yang dia perlukan anak yang ingat orang tua, anak yang sering memberikan amal-amal, mengirimkan amal-amal pahala kepada orang tua yang sudah meninggal. Karena dia mughawis, artinya mughawis dari perkataannya, dia minta ditolongin, minta ditolong. Ini tolongin saya perlu amal, saya perlu pahala, karena dulu di dunia saya jarang beramal. Ya, kalau nongkrong pada kuat, main catur pada kuat, ya, pada kuat, tapi disuruh pengajian kagak kuat. Nanti ketahuan di situ tuh. Alangkah sedihnya nasib kita kalau kita di dalam akhirat, dalam alam barzakh nggak bisa ngapain. Ayo sekarang, ya, mumpung sekarang banyak guru-guru, ada tempat-tempat yang baik, hadirin, ya, hadirin datengin, tambah-tambah kebanyakan amal. Kita ini udah usia, masya Allah, bapak-bapak rata-rata udah di atas 50 semua ini, ya, 50, 67, mungkin dekat kemana? Ya, mungkin dekat, kita nggak tahu udah berapa orang.
anggota aja masuk kayak meninggal. Banyak giliran sampai besok. Maka dari itu ayo dari sekarang kita manfaatkan waktu kita, ya, manfaatkan waktu kita, manfaatkan keadaan kita, manfaatkan umur kita, manfaatkan waktu kita, ya. Ayo sekarang punya waktu sedikit, pegang tasbih, tinggalin tuh handphone, kecuali untuk kebaikan, kecuali untuk syiar, kecuali untuk nasihati, kecuali untuk memberikan peringatan, boleh. Kalau enggak udah dia pegang. Di rumah banyakin zikir, di rumah banyakin baca Al-Quran, supaya kita apa? Supaya kita banyak-banyak amal ibadah. Pada di mana ada tempat kebaikan, ada waktu, datengin. Ada majelis sholawat, datengin. Ada majelis-majelis manapun, datengin. Kumpul dengan orang-orang yang baik. Insya Allah itu salah satu untuk kebahagiaan kita, keselamatan kita nanti dunia wal akhir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadikan ilmu yang barokah, manfaat, dikuatkan iman Islam, diangkat derajat kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah dan terima kasih atas mutiara ilmunya yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kab. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama mutiara ilmu yang kedua dari guru kita Ustaz Naim Mukhtar. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kurang kompak. Daun salam di atas sumur. Itu dong Pak. Daun salam di atas sumur. Sumurnya ditutupin pengki. Yang jawab salam saya doain panjang umur, panjang umur, murah rezeki. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wahidil burhanu, al-mabsuti bil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulul amin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri amin wa yassir li amri amin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita hormati, guru kita bersama Habibunal Mahbub Ad-Da'i ilallah Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kaf, mat'anallah fi tuli hayatihim amin wa nafa'ana ulumihim bid darain amin ya rabbal. Para kiai, para asatidah, bil khusus Ketua Majelis Taklim Subuh Gabungan dan Silaturahmi yang kita sebut dengan suka, abang saya Bapak Ustaz Abdul Rahim atau yang kita kenal Ustaz Cilok. Kenal Ustaz Cilok Pak? Pokoknya yang Ustaz Cilok, pokoknya kita tahu yang Cilok, betul ya Pak. Alhamdulillah hadir juga Kepala Kelurahan Kalibaru Bapak Nayadi, Pak RW, Pak RT, para Bapak Haji, Ketua-Ketua DKM Musola dan Masjid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, wabil khusus Jamaah Musola Al-Muttaqin, bil khusus Bapak RW Sanam
Semua kita hadir ke tempat ini mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja Pak, karena waktu yang singkat, ini kita akan setiap hari mengucapkan salam kepada Allah 5 kali Pak. Apa yang kita ucapkan salam kita kepada Allah? Assalamualaikum ya Allah. Apakah itu yang kita ucapkan? Bukan. Ini kita mengucapkan salam kepada Allah setiap hari 5 kali. Apa yang kita ucapkan? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatut. Ini ucapan yang diucap oleh Rasulullah ketika ketemu Allah, ketika Isra Mi'raj. Apa yang diucapkan Allah? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Kita mengucapkan salam kepada Allah sehari sebanyak 5 kali. Mengucapkan salam kepada Rasulullah sehari sebanyak 5 kali. Dan kita mengucapkan salam kepada orang-orang soleh sehari sebanyak 5 kali. Itu belum ditambah dengan sholat-sholat yang sunnah. Makanya suatu ketika ada seseorang Pak yang bernama Pak Junaidi. Ini Pak Junaidi meninggal sama bapaknya. Ini setiap hari setelah selesai tahlilan, dia lihat ibunya habis tahlilan, ibunya nangis saja. Pas besok malam kedua, dia lihat ibunya masih nangis. Sampai malam ketiga, Junaidi melihat ibunya lagi nangis. Ditanya sama Pak Junaidi, ibu ada sini Bu. Ibu ditanya, kenapa sih Bu, kok nangis aja setiap malam? Ibu sedih ditinggal bapak meninggal. Bukan nak. Kemudian apa yang ibu sehingga membuat nangis setiap malam? Apakah ibu masih sayang dengan ayah? Apakah ibu masih ingin bersama dengan ayah? Bukan. Aku menyadari nak, bahwa orang yang hidup pasti akan mengalami yang namanya berpisah itu Pak. Kemudian apa yang bikin ibu nangis? Ternyata ibunya nangis kenapa Pak? Ya Allah nak, dulu bapakmu dagang di Tanah Abang. Emang itu banyak yang naruh barang. Ketika ibu bapak meninggal, bapak ninggalin utang 14 miliar. Nah, kira-kira Pak, kita ini punya uang 14 miliar Pak. Ini kita beliin kerupuk buat orang se-RW 01 kebagian gak Pak? Ya, ambil orang juga kebagian rumahnya. Dia meninggalkan utang, ternyata nangis Pak itu emaknya. Utangnya itu 14 miliar. Ini si anak Junaidi kaget, Masya Allah. Ternyata ayah saya ninggalin warisan Jadi warisan itu bukan harta benda doang Pak. Kita ditinggalin nih, yang orang tua kita meninggal warisan 1000 meter. Kira-kira kita ngaturnya gampang gak Pak? Gampang banget. Bapak kita meninggal punya duit 10 miliar, kita ngaturnya gampang gak Pak? Cuman kalau utang bagaimana ini banget. Jadi kita sebagai pewaris, ketika kita punya orang tua meninggal dunia, utang juga jadi warisan Pak. Kemudian apa? Ini dikumpulin adik-adiknya sama Junaidi. Kumpulin, pas malam kampanye kumpul Bang, kumpul Pok, kumpul Dek. Kita kumpul, kita berembuk. Ini dia cerita si Junaidi, ini ibu tiap malam nangis terus mikirin utangnya bapak. Bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan utangnya bapak? Adiknya ditanya ketika urusan utang nunduk. Empoknya juga sama, abangnya juga sama, ketika urusan utang nunduk. Ini si Junaidi bingung kok kenapa urusan utang pada nunduk semua. Coba kalau ninggalin duit 10 miliar, kira-kira pada mau ngatur gak Pak? Belum, bukan main. Akhirnya apa? Ini utang nggak pada mau tanggung jawab. Karena emang masing-masing kemampuannya nggak bisa untuk menutupi utang 14 miliar. Ini Junaidi, ya udah kalau emang abang, empok, adek nggak pada mau bantu buat lunasin utang ayah, biar saya yang lunaskan. Dia ingat dengan firman Allah
Surat Al-Imran ayat 27. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal hayy wa tukhrijul hayya wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Ini Junaidi dia ingat, jangan kata cuma duit 14 miliar saya buat pulangin utang bapak. Allah yang menjadikan siang Allah jadikan malam. Orang yang mati Allah hidupkan, dan orang yang hidup Allah matikan. Dan Allah maha pemberi rizki bagi siapa saja yang dikehendaki. Nangis Pak tiap malam Junaidi, nangis. Bagaimana ini ya Allah, utang 14 miliar biar kebayar utang ayah saya. Makanya dia selalu bertasbih kepada Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah. Yuk bareng-bareng Pak, mudah-mudahan utang-utang kita pada lunas. Jemaah namanya amin ya ini. La ilaha anta ya hayyu ya qayyum. Subhanallah, subhanallahil azim, la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Subhanallah, subhanallahil. Seketika itu Allah kabul doanya Pak Junaidi. Nggak nyampe 1 tahun utang 14 miliar, Allah kasih memudahkan untuk melunasinya. Alhamdulillah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, hanya Engkau yang maha hidup ya Allah. Hanya Engkau yang maha kuat ya Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil. Makanya ketika kita punya urusan, kita punya permasalahan, semua kita balikan kepada Allah yang maha qayyum. Maka insya Allah urusan kita bisa selesai. Guru saya bilang, Pak, nah nanti kamu kalau punya urusan jangan bersandar sama manusia. Manusia itu hanya makhluk, bersandar kita kepada Allah Subhanahu. Dan pelajaran buat kita apa Pak? Jangan banyak utang. Nabi bilang, kalau kita meninggal usia nggak ada yang tahu, kan begitu Pak? Ya, bisa yang tua duluan, yang muda belakangan. Bisa juga yang muda belakangan, yang tua ya, sama ya. Ya kita umur nggak ada yang tahu Pak. Kemarin teman saya Pak, itu dia pagi masih sholat subuh. Ternyata apa? Zuhur udah disolatin di masjid. Pagi masih seger buger. Subuh gabungan bareng sama kayak gini. Ntar habis juhur siapa disolatin ini kita? Kayak Pak, panjang umur kita, insya Allah, amin. Ternyata sore udah gak ada. Ini makanya umur ini Pak, laksana es batu, guru saya bilang. Apa es batu? Itu es batu Pak. Kita makan, kita nggak makan, tetap cair nggak kira-kira Pak? Cair. Ini kita punya umur dikasih sama Allah. Misalkan usia saya 70 tahun Allah takdirkan. Ini saya sembahyang nggak sembahyang, tetap waktunya nanti usia 70 saya meninggal. Bapak mau subuh gabungan, mau nggak subuh gabungan, mau sembahyang di musola, mau nggak sembahyang juga sekalian. Tetap Pak umur kita maaf.
Ada di sini Pak yang usianya nggak habis-habis ada. Jadi kita manusia makhluk yang sangat lemah. Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuat. Ini ngomong-ngomong kita sampai jam berapa ini? Nanti kalau jam 10 mas saya udah nggak kuat Pak. 5 menit lagi ya Pak ya. Ini makanya kita mau milih pemimpin di Indonesia, mau milih pemimpin 14 Februari 2024 kita mau milih pemimpin. Pilih pemimpin kita yang adil dan jujur. Apa kata Rasulullah ketika kita memilih pemimpin? Tabligh amanah sidq fatola. Pilih pemimpin Pak, ini wajib. Jangan golput, sayang kita kalau golput. Sebab apa? 5 tahun ke depan ini menentukan masa depan anak cucu kita. Amin ya Rabbal. Jadi saya bukan petugas KPU, bukan Pak. Pilih pemimpin kita, pilih caleg-caleg kita Pak yang beriman kepada Allah. Pilih pemimpin kita nih yang senang subuh gabungan, alhamdulillah. Dan kalau pemimpin yang suka subuh gabungan kan Ustaz Rohim enak Pak. Romanya dana-dana kurang-kurang dikit dia ngomong, betul? Nah, iya. Ustaz Rohim gak pusing dia, ya buat ngamplopin Habib, buat ngamplopin Ustaz, buat ngamplopin penceramah. Iya benar Pak, saya mah kalau saya Pak, kalau dikasih amplop saya buang amplopnya Pak. Isinya kita ambil amplopnya aja Pak. Ini kita mau milih pemimpin, jangan main-main Pak, mau milih pemimpin. Ini kita nih kalau ke depan Pak, pemimpin kita dipilih oleh pemimpin yang nggak baik, kesian anak cucu kita. Mau dibawa kemana negara kita? Ini saya lagi nggak kampanye A, B, C, D. Ini masing-masing bapak-bapak punya pilihan. Saya mau bilang jangan gol, ya pakai duit. Ada orang bagi duit, ambil nggak Pak? Ambil. Bagi duit ya Pak. Saya udah dibagi duit masih ambil. Ntar saya pulang nih dibagi duit sama RW Sanam, saya ambil sana. Kali bagi ya Pak Lurah, kali bagi. Yang penting jangan begitu Pak, sayang kita Pak 5 tahun sekali. Kata orang percuma gua ngapain, gua nyoblos. Tetap baik, gua mau begini-gini aja. Enggak, kita mungkin begini-gini aja. Anak cucu kita Pak, kita kan nggak tahu. Kalau kita punya pemimpin yang dolim, tiba-tiba negara Indonesia udah dijual. Alhamdulillah ini. Insya Allah Pak. Makanya ini kita wajib. Jangan sampai kita nggak ambil ini aja kali ya. Artinya kesini ya. Ya Pak, besok kesini dulu ya. Mohon izin, mohon maaf. Intinya apa? Pada pada pagi hari ini kita kumpul dalam rangka kita cinta kepada Allah Subhanahu. Jika kita punya masalah kita berikan kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. La ilaha illallah ya hayyu ya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mudah-mudahan kita kumpul kita berfatihah Pak. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kirim pemimpin Indonesia yang adil, siddiq, amanah, patronah. Amin. Ya Rabbal alamin ya Rabbi kulli niyatin salihah. Allahumma inna Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiril Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih atas mutiara ilmunya yang telah disampaikan oleh guru kita Pak Ustaz Naim Mukhtar. Mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Ketua DKM Musholla Al-Muttaqin yang akan disampaikan oleh Bapak RW Sanam. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah usikum wa iyyakum bitaqwallah. Yang dirahmati Bapak Lurah Lebar,
Mustaqim, para jamaah suka yang ada pada pagi ini, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu karena jumlahnya alhamdulillah cukup banyak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga sama-sama pagi ini kita bisa hadir dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang senantiasa selalu menjalankan sunnah-sunnah dengan setia hingga akhir zaman. Para jamaah sekalian, kami sebagai ketua DKM Musola Al-Mustaqim pertama mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, walaupun undangannya cuma secara spontanitas, bahkan tidak diundang secara resmi, cuma biasa-biasaan. Kebetulan saya tempatkan di Musola Al-Mustaqim. Alhamdulillah para jemaah sekalian antusias bisa hadir, karena semata-mata kami sebagai ketua DKM tidak berbuat, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membalas apa-apa, bila Allah saja akan diberikan pahalanya. Untuk itu, pada atas nama DKM Musola Al-Mustaqim, kami tahu yang hadir ini adalah para jamaah. Apapun alasannya, sebetulnya kami sudah kenal semua, karena kami walaupun tidak jadi ketua DKM, walaupun tidak jadi ketua lingkungan, ini adalah saudara kita yang dari kecil. Teman bermain seperti Ustaz Rudi di sini, dan dulunya teman saya juga, teman saya SMP. Beliau kalau tahu bukan rahasia keuangannya, karena dulu sekolah pakai sepeda, Cibinong itu aja, sepeda. Kalau saya kadang-kadang suka jalan, karena sekolah Cibinong negeri itu saya negeri. Jadi maka tidak kaget lagi, yang ada di sini adalah semua saudara saya, keluarga saya. Apalagi kalau kita silsilah turun-temurun, semua itu di sini adalah antara keluarga besar, sambungnya dari Khairuddin. Mohon bukan minta maaf ada kata dari segi materi, jamuan dan sebagainya, sambutan, kata-kata dan sebagainya kurang berkenan. Mohon bukan minta maaf dan seluas-luasnya. Dan juga sebagai Pak Lurah Baru Banayadi, saya kenal ya dari zaman dulu, masih zaman Abdul Ghani, ya, masih zaman Pak Mansani, masih zaman Pak Sapri, ya, saya kenal beliau dari kecil. Jadi bukan orang-orang baru. Kenapa? Karena saya juga sebelum lalu lalang hidup di lingkungan ini, zaman dulu saya suka ya nongkrong di kelurahan, cuma dia bukan pak saya, bukan ahli saya, tapi pernah juga saya nyaloin KTP sampai ke Bogor, kota kelahiran dan sebagainya, jalan ada dalimnya, itu banyak hidup. Waktu itu sama-sama, kalau masih sama-sama honorer. Ya. Terima kasih dan bangga kepada semua jamaah suka yang pada hari ini bisa hadir dalam rangka dilaksanakannya di Musola Al-Mustaqim. Apa dasarnya, apa mulanya, saya tidak tahu, Allah saja yang akan mengetahuinya. Untuk dari Bapak Lurahnya, Bapak Habibnya, Bapak Ustadznya yang memimpin acara ini rutin, ya mungkin kita senantiasa bisa ditemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami mohon dibuatkan maaf sekali lagi saudara-saudara, ada kata ada ucapan baik-baik bermanfaat. Kalau warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sambutannya. Untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Lurah Kelurahan Kalibaru yang akan disampaikan oleh Lurah kita, yaitu Lurah Nayadi. Dan yang dipersilakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du.
yang terhormat guru kita Bapak Habib Hasim, yang saya hormati Pak Abdul Somad guru kita, yang saya hormati Pak Ustaz Miran, yang saya hormati Pak Haji Rudi Sarudin, Pak MC kita Pak Syed Ajhari, yang saya hormati Pak Ustaz Ibrahim, yang saya hormati para ketua DKM Masjid Sekali Baru, ada DKM RW 11, ada Pak RW 8, banyak ya para ketua RW yang saya hormati, PT. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita masih diberikan nasihat sehingga kita bisa silaturahmi di tempat ini, di mushola di sana. Pertama, pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat. Yang pertama, kemarin saya mendapatkan surat edaran dari Pak Wali Kota bahwa COVID naik lagi, COVID di Kota Depok naik lagi. Mudah-mudahan di kita nggak ada ya. Mudah-mudahan, soalnya bukan apa repot. Kalau COVID naik lagi kita ngapain susah. Iya, mau ke kelurahan aja perlu pakai masker, harus cuci tangan, kan repot ya. Kegiatan duitnya pada dihapus-hapusin, itu repot. Kalau COVID udah naik lagi. Ada Pak Haji Dadang ya? Jadi kalau Pak Haji Dadang nggak ada ya. Yang kedua yang ingin sampaikan, yang penting di tahun ini adalah mengenai pertanahan. Saya di ultimatum sampai Senin besok saya harus laporan jumlah yang diusulkan untuk tahun 2024. Jadi lalu hubungi, kalau ada yang anak-anak yang mabuk, hubungi orang tuanya, kasih arahan orang tuanya, jangan ditangkap, jadi dikasih pembinaan dulu di bawah. Sebenarnya ini kan masyarakat kita banyak ya Pak, banyak banget. Jadi itu pertanggungjawaban orang juga berat. Ya takut. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, saya tidak lupa pelayanan kependudukan udah di kecamatan ya. Ternyata masih banyak orang masyarakat pelayanan yang datang ke kelurahan. Tolong nanti kasih tahu masyarakat yang mau bikin KTP itu dari kecamatan Kia dan lain-lain. Jadi itu ya. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dan terima kasih atas sambutannya yang telah disampaikan oleh lurah kita Bapak Lurah Nayadi. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selanjutnya pengumuman yang akan disampaikan oleh guru kita Al Ustaz Abdul Rahim. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ma'adu jamaah sekalian, habis selesai kita baca doa dan silaturahmi dengan pada pulang. Itu ada makanan yang telah disiapkan oleh Bapak RW Sarang, boleh dibawa, boleh dimakan di mari ya. Kemudian kita Ustaz Abdul Somad, kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Dari saya mohon maaf, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz Abdul Somad, dipersilakan dengan penuh hormat. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah taklim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk penyempurnaan acara ini
Mari kita bersama-sama kita berbelanja, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, barakallahu al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tu'adhina ya Allah biha jami'al hajat wa tudahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Innahu maulana kharijun mujibud da'wat wa ya qadil hajat rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu lidhalika minasyahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma rizqna bi harfin min al-Qur'ani halawa bi kulli juz'in min al-Qur'ani jazaa'a. Allahumma rizqna bil alif wal bil ba'i barakah wa bil ta'i tawbah wa bil ta'i thawab wa bil jimi jamala wa bil ha'i hikmah wa bil kha'i khayran wa bil ta'i dalila wa bil ta'i dhakan wa bil ra'i rahmah wa bil zali zakah wa bis sinina sa'ada wa bil shinin shifaa wa bis sadi sidqa wa bil ta'i diya'a بالطاء تراه وبالطاء ترفع بالعين علما وبالعين بنا وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا وبالكاف كرامه وباللام الفرد بالواي ذهب بالنون نورا وبالواي وصل وبالهاء هدايا والياء يقينا. اللهم انفعنا بالقران العظيم وارفع بالايه والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كتبنا في القرآن من خطأ أو شيء أو تعرف الذين مواديها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل أو تعمل منزله عن ريب أو شك أو شك أو سوء خائن وتأجيل إن تلاوة القرآن أو كسر أو صوعة أو زين لسان أو وقف بغير وقوف أو انتقام بغير مضمر أو إظهار بغير بيان أو مد أو تسديد أو وزن أو جسم من غير ما قالته أو كلمة المربة ورحمة بآيات الرحمة وآيات العذاب واغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ودخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وبالقبر مؤنسا وللصراط نورا وفي الجنة رفيقا بالنار سترا وحجابا وبالخير كل يدينا وطلنا على التمام وارزقنا أذى القلب واللسان وهب الخير والسعادة والبشر بالإيمان نسأل الله تعالى على خلق محمد وظهر الخير بالعرش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أغننا بالعلم وزدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبلنا بالعافية. اللهم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. وصلى الله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di subuh pagi yang cerah ini, alhamdulillah bertepatan di Mushola Al-Muttaqin, subuh gabungan suka yang disikat dengan silaturahim ulama Umaroh Kelurahan Depok, Jawa Barat, Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih kepada para jamaah khususnya Kelurahan Kalibaru Depok, Jawa Barat yang telah hadir antusias di pagi cerah ini. Alhamdulillah, Masya Allah, begitu banyak yang hadir. Mudah-mudahan bapak-bapak yang belum tahu dan juga yang sudah tahu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan untuk bisa selalu hadir di majelis taklim subuh gabungan di Kelurahan Kalibaru Depok, Jawa Barat, musola ke musola, masjid ke masjid. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Cukup dan sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.